Selamat malam Pak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, ini saya Wispa Trekopka dengan NIM 144220032 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan judul rumah dokter dengan materi aspek fisika yaitu aspek akustik. Yang pertama kita harus tahu tentang pengertian dari akustik itu sendiri. Yang pertama suara. Suara dalam konteks fisika arsitektur merujuk pada getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau benda padat. Dalam ilmu fisika, bunyi atau suara dijelaskan sebagai getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau benda padat. Gelombang bunyi memiliki frekuensi tertentu yang dapat didengar oleh manusia, yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20 kHz disebut ultrabunyi, sedangkan bunyi gelombang di bawah 20 Hz disebut infrabunyi. Fenomena. Fenomena adalah kejadian atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan peristiwa alamiah atau ilmiah yang terjadi secara alami. Fenomena terjadi dalam konteks suara dan gelombang suara. Dalam ruangan tertutup, fenomena akustik melibatkan perambatan gelombang suara dan bagaimana suara tersebut berinteraksi dengan permukaan ruangan. Desain akustik ruangan tertentu tertutup bertujuan untuk mengendalikan karakteristik akustik permukaan dalam ruangan, seperti lantai, dinding, dan langit-langit, sesuai dengan fungsi ruangan tersebut. Beberapa ruangan memerlukan lebih banyak serapan suara seperti studio atau home theater, sementara yang lain memerlukan kombinasi serapan dan pantulan suara yang seimbang seperti auditorium atau ruang kelas. Jadi kita bisa lihat ilustrasi gambar di samping ini karena ini yang gambar pertama itu pantulan suara yang terdapat pada auditorium, dan ini pantulan suara yang diakibatkan kendaraan-kendaraan di luar rumah. Akustik. Menurut buku Akustik Lingkungan atau dari Delo 1972, pengertian konteks akustik lingkungan di sini adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk mengendalikan unsur bunyi yang diselesaikan dengan pendekatan arsitektural. Pengendalian bunyi yang dimaksud secara khusus berbicara mengenai pengendalian bunyi akustik ruang dan pengendalian kebisingan lingkungan. Dalam desain arsitektur, interaksi suara dan pendengar menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang baik. Desain ruangan harus mempertimbangkan bagaimana suara akan dipancarkan, merambat, dan diterima oleh pendengar. Hal ini melibatkan pemilihan material yang tepat untuk mengatur pantulan suara, pengaturan ruangan yang sesuai untuk menghindari pantulan yang tidak diinginkan, dan penggunaan sistem tata ruang kata suara yang efektif. Pendengar juga memiliki peran penting dalam interaksi suara. Pendengar memiliki kemampuan untuk mendengar dan proses suara yang diterima. Kemampuan pendengar untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons suara dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendengar, perhatian, dan interpretasi individu. Sumber suara. Sumber suara adalah bunyi bergetar bisa menghasilkan sumber bunyi. Ada juga medium sebagai zat perantara merambatnya bunyi. Kemudian penerimaan bunyi berada dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber bunyi yang berasal dari luar dan berasal dari dalam rumah. Kalau dari luar rumah, suatu sumber suara yang berasal dari ruangan atau bangunan. Jadi kita bisa lihat ilustrasi ini. Metode pengendalian. Metode pengendalian merujuk pada berbagai cara atau strategi yang digunakan untuk mengendalikan suatu proses, situasi, atau fenomena. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan Ernst Standaker. Dalam fisika arsitektur, metode pengendalian dapat berkaitan dengan berbagai aspek, misalnya pengendalian akustik, seperti menciptakan kenyamanan akustik di dalam ruangan. Contoh sumber suara, jadi dari sumber suara yang berasal dari luar itu misalnya kendaraan, suara alam itu seperti hujan, angin,
Terus ada juga yang berasal dari sumber dari manusia. Sedangkan di dalam ruangan atau di dalam rumah itu bersumber dari manusia itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Mungkin juga bersumber dari peliharaan atau binatang peliharaan pemilik rumah, ataupun juga dari suara-suara elektronik rumah. Cara pengendalian untuk luar bangunan yaitu kita membuat gundukan tahanan seperti pada ilustrasi ini, dan juga jarak ke rumah dan suara agak membuat jarak yang agak jauh dari sumber suara agar suara yang dihasilkan itu semakin memudar atau pelan. Yang kedua itu menambahkan vegetasi di sekitar rumah sehingga vegetasi itu berfungsi sebagai penyerapan suara. Kalau berikutnya cara pengendalian luar bangunan, itu misalnya pemetaan ruangan juga sangat diperhatikan. Agar ruangan yang memiliki ketenangan ditaruh atau disimpan dari area jauh seperti kebiasaan tersebut. Kemudian untuk pengendalian luar bangunan juga misalnya membuat tembok pagar atau tembok dinding yang agak tinggi hingga terjadi suara yang biasanya itu dapat memantul. Berikutnya cara pengendalian dalam ruangan material pencegahnya seperti area dinding diberi lapisan seperti lapisan peredam, rubber mat, atau gypsum board. Atapnya juga digunakan atap berpalung dan plafon atau polyethylene. Untuk material lainnya itu lantai vinil, jendela swing, atau pintu yang terbuat dari kayu jati. Prinsip-prinsip dan implementasi metode pengendalian akustik. Yang pertama, penyerapan bunyi. Prinsip ini berkaitan dengan penggunaan bahan penyerap bunyi untuk mengurangi tampilan suara dan meningkatkan kualitas akustik ruangan. Bahan penyerap bunyi seperti panel akustik, karpet, dan kain yang dapat digunakan untuk menyerap energi suara dan mengurangi gema atau pantulan suara di dalam ruangan. Kemudian pemisah ruang. Prinsip ini melibatkan pemisahan antara sumber bunyi yang berbeda dalam ruangan dengan memisahkan ruangan atau menggunakan elemen pemisah seperti partisi atau dinding yang solid, suara dari ruangan di sebelah, atau sumber suara yang dapat dikurangi atau diisolasi. Pengaturan tata letak ruangan. Prinsip ini melibatkan pengaturan perabotan dan elemen-elemen dalam ruangan untuk mengoptimalkan pengendalian mengakibatkan pantulan suara yang tidak diinginkan, sedangkan penempatan bahan penyerap bunyi di area yang membutuhkan dapat membantu mengurangi gema dan meningkatkan akustik ruangan. Berikutnya kita masuk ke objek arsitekturnya. Saya akan mengambil rumah tinggal profesi dokter sebagai penerapan atau implementasi dari aspek akustik. Pada lantai 1, elemen-elemen ruangan yang terdapat pada lantai 1 seperti lantai, dinding, menggunakan bahan atau diberi bahan yang dapat meredam suara atau bunyi, sedangkan pada plafonnya harus dapat memantulkan gelombang bunyi dengan waktu tunda yang pendek, dan juga terdapat pintu yang terbuat dari kayu jati dan juga sliding door yang terletak di kamar tidur keluarga. Ruang keluarga. Untuk ruang praktek dokter juga menggunakan tembok yang dilapisi panel akustik agar dapat meredam suara sehingga pada saat kegiatan atau aktivitas dari dokter maupun pasien tidak terganggu dengan suara-suara yang bersumber dari luar ruangan maupun dalam ruangan. Pada elemen ruangan yang terdapat pada lantai 2, tepatnya di ruang tidur utama, saya menggunakan dinding yang dilapisi panel akustik yang dapat meredam suara dan juga menggunakan sliding door. Sliding door ini digunakan karena berada di depan langsung ke area pinggir jalan. Jadi sumber suaranya itu kemungkinan akan terjadi lebih besar sehingga penggunaan sliding door itu berada di ruangan kamar tidur keluarga. Untuk plafon sendiri saya gunakan juga jenis plafon fiberglass yang memiliki tampilan yang kuat dan modern. Bagian luar bangunan, saya menambahkan beberapa tumbuhan agar dapat meredam suara yang dihasilkan dari luar ruangan. Pada tembok pagar bangunan terdapat tumbuhan yang menjalar dan berfungsi untuk meredam suara. Jadi bisa kita lihat di sekeliling site-nya ini atau sekeliling dari rumah ini ada beberapa tumbuhan yang berfungsi sebagai agar dapat memantulkan bunyi-bunyi sehingga tidak tembus langsung ke rumah atau
mengurangi suara-suara yang berisik dari luar ruangan. Sebelah kiri dari site ini atau sebelah barat itu terdapat eh, sekolah SD, sehingga saya gunakan tumbuhan di sampingnya, di samping bangunan ini agar suara-suara yang bersumber dari sekolah atau aktivitas sekolah nanti tidak terganggu dengan orang aktivitas dari dokter di rumah juga. Dan untuk di sisi sebelah selatan itu terdapat pasar. Jadi saya tambahkan vegetasi di belakang rumah dan juga tumbuhan yang menjalar di tembok agar mengurangi sumber suara yang dihasilkan dari aktivitas pasar sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.